siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya, entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin. Siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya? Mau? Kalau mau maju sini, taruh di situ emasnya. Setinggi-tingginya kemuliaan Rasulullah, nggak pernah jual doa. Rasulullah itu berdagang layaknya orang berdagang. Lalu Anda siapa? Kok merasa mulia sekali, merasa yakin sekali doanya akan dikabulkan, lalu dengan beraninya meminta tukaran perhiasan orang lain. Doanya ditukar dengan perhiasan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali lagi mau ngebahas Pak Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya, itu viral banget ya dulu. Sudah banyak banget ya saya bahas Pak Yusuf Mansur di channel ini. Mulai dari yang katanya dia bisa ketemu Rasulullah secara langsung. Rasulullah ada di jok mobilnya. Rasul ada di mobil aneh. Aneh takut ditegur sama dia. Bisa sob, lampu merah tuh. Main terobos-terobos aja. Ente bawa aneh gitu. Wallah itu suara inside. Sampai dia juga pernah itu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan Allah ngaco jadi Tuhan. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Sama Allah nggak perlu aturan katanya. Bilang Allah ngaco nggak jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Video itu sudah saya bahas di channel ini. Banyak sekali yang sudah saya bahas Pak Yusuf Mansur di channel ini. Termasuk juga ajarannya Pak Yusuf Mansur yang mengatakan pergi ke mall nggak usah bawa duit. Ya cukup tunjuk, ambil, pergi gitu ya. Bayarnya pakai sholawat. Saya sering sholawat di mall dengan satu doa. Barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Ayo ikutin. Tunjuk, ambil, pergi. Ayo. Lagi coba. Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil sholawat. Nah, video itu juga sudah pernah saya bahas di channel ini. Semua hal yang saya bahas tentang Pak Yusuf Mansur bukan masalah pribadinya, tapi masalah gagasannya, masalah pemikirannya yang dia sampaikan ke publik seolah-olah itu adalah ajaran Islam, padahal bukan. Ada banyak sekali pemikiran-pemikiran Pak Yusuf Mansur yang menyimpang karena dia adalah seorang ustadz, jamaahnya menganggap itu adalah syariat Islam. Inilah yang perlu kita kritisi, inilah yang perlu kita lurus. Ini juga saya menemukan sebuah video di TikTok dari akunnya Detektif D namanya. Di dalam video ini terlihat dengan jelas sekali Pak Yusuf Mansur dengan PD-nya menjual doanya. Jadi doanya itu ditukar dengan perhiasan bagi ibu-ibu yang mau didoakan. Astagfirullah. Coba kita simak dulu videonya ya. Saya tadi sepintas ngelihat pada ngitung, itu recehan semua. Payah nih. Makanya rezekinya recehan tuh. Jadi Pak Yusuf Mansur melihat orang-orang itu sedekah itu ngasih uangnya kok recehan gitu. Triknya Pak Yusuf Mansur untuk bisa dapat yang lebih besar lagi nih, coba lihat ya, dengan cara menjual doanya. Ngasihnya sama Allah recehan. Jangan recehan, kasih emas. Biar Allah ngasih tokonya buat kita. Pakai nama Allah di sini. Ada yang bawa emas di sini? Mana? Mana coba ibu-ibu yang bawa emas mana? Siapa yang belum pergi haji? Sasarannya selalu ibu-ibu ya. Siapa yang pengen banget pergi haji? Siapa yang bawa emas? Sedangkan dia saya tanya pergi haji mau apa enggak? Siapa yang dalam kondisi saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya? Entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin. Siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya? Mau? Kalau mau maju sini, taruh di situ emasnya. Ayo. Ada juga yang mau ternyata ya.
Dari mana duitnya? Dari mana duitnya, kata Pak Yusuf Mansur. Oke, kita lihat lagi video lainnya. Ini masih dari akun TikToknya Detektif D ya. Di video ini Pak Yusuf Mansur menawarkan kepada penonton-penontonnya kalau mau didoakan Al-Fatihah, mau dibacakan surah Al-Fatihah secara khusus, bayar 20 juta. Coba kita lihat nih ya. 50.000 boleh. 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? Nah, 1.000 boleh pakai Patreon. Insya Allah. Waduh, ada yang 2 juta, Masya Allah, luar biasa. Ini belum ada yang 10 juta ini. Ada 10 juta saya Fatihain khusus. Ada? 10 juta di Fatihain khusus ya. Sampai 20 juta. Yang 10 juta, 20 juta, ada? Saya Fatihain khusus nih. Bismillah, di Fatihain sama 500 orang. Ada? Belum kelihatan nih, belum muncul. Yang 10 juta. Besok, Senin, eksekusi. Bismillah, atas nama orang tua dan keluarga. Ada? Bismillah, 50.000 lewat Patreon. Iya dong, harus lewat Patreon dong. Bismillah, bismillah, bismillah. Tambah lagi. Makasih Run, harus. Yaitu videonya, teman-teman. Ada banyak sebenarnya di sosial media video-video semacam ini dari Pak Yusuf Mansur, tapi rata-rata itu video lama ya. Kalau video terbaru saya lihat udah nggak ada, karena memang sudah banyak yang mengkritik Pak Yusuf Mansur. Bukan cuma saya yang mengkritik, banyak sekali di sosial media yang mengkritik Pak Yusuf Mansur sampai jadi meme juga, sampai jadi lawak-lawakan ya. Itulah fungsinya kritikan. Kebayang nggak kalau Pak Yusuf Mansur nggak ada yang mengkritik? Terus-terusan tuh akan menjual doanya. Ibu-ibu akan terus-terusan memberikan perhiasannya kepada Pak Yusuf Mansur hanya untuk didoakan oleh Pak Yusuf Mansur. Coba sekarang Pak Yusuf Mansur seperti itu, beda lagi ceritanya ya kan, mungkin digapok ya, ditapok sama ibu-ibu yang ada di sana. Walaupun alasannya itu adalah uangnya untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, walaupun itu alasannya, tetap tidak pantas mengumpulkan uang dengan cara seperti itu, menjual doanya. Sini, kamu aku doain tapi perhiasannya taruh ke sini ya. Setinggi-tingginya kemuliaan Rasulullah, nggak pernah jual doa. Rasulullah itu berdagang layaknya orang berdagang, nggak pernah jualan doa. Setinggi-tingginya kemuliaan para sahabat Rasulullah, dijamin masuk surga, nggak pernah yang namanya jual doa. Lalu Anda siapa? Kok merasa mulia sekali, merasa yakin sekali doanya akan dikabulkan, lalu dengan beraninya meminta tukaran perhiasan orang lain. Doanya ditukar dengan perhiasan orang lain. Semoga makin banyak yang mengkritisi hal-hal seperti ini agar masyarakat semakin tercerahkan. Karena faktanya di lapangan nggak cuman Pak Yusuf Mansur doang yang seperti itu ya. Banyak dari oknum ustadz lainnya, dari oknum kiai, oknum gus, oknum habib gitu ya, yang juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Yusuf Mansur dengan metode-metode yang berbeda. Ini berapa sisanya? Mudahan berkah, amin. Yang memakan ini mudah-mudahan fasih baca Al-Quran, amin. Berapa? 50, Mak Jolong. Nah. Roti bekas gigitan itu pun laku guys, sampai ratusan ribu ya, karena dianggap ada berkahnya. Orang-orang mau beli roti bekas gigitan itu karena ya mau dapat berkah. Kasian ya orang-orang awam yang pengen dapat keberkahan tapi malah dibodoh-bodohi seperti itu. Memang orang-orang SDM rendah di Indonesia itu jadi target pembodohan. Semoga makin banyak lah ya yang membuat video kritikan hal-hal seperti ini. Dengan semakin banyaknya orang yang mengkritik, pelan-pelan masyarakat kita bisa tercerahkan. Walaupun agak susah sebenarnya mengkritik hal seperti ini karena ya pengikutnya yang justru nyerang kita ya. Oknum pemuka agamanya yang jualan barokah, jualan doa, itu diem aja mereka, nggak usah ngebantah. Tapi pengikutnya yang ngebantah kita. Jadi memang korbannya itu yang doyan di bodoh-bodoh ya, namanya orang nggak tahu ya. Ketika ada yang nasihati mereka marah. Makanya sabar aja, terus aja nasihati. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sepanjang apapun penjelasan saya, seperti apapun penjelasan saya, kalau memang belum dapat hidayah, ya mau gimana. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.